Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Talaf TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama saya Muhammad Ibrahim Hamdani dalam program Khazanah Timur Tengah. Dalam episode ini kita akan membahas konflik Timur Tengah. Telah hadir seorang narasumber, Bapak Muhammad Syaukilah, MA PhD. Beliau adalah Ketua Program Studi Kajian Terorisme Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. Assalamualaikum Pak Syaukilah. Waalaikumsalam Mas Ibrahim. Gimana? Apa kabar Pak? Baik-baik, alhamdulillah sehat. Kondisi di jalan? Alhamdulillah lancar hingga ke studio ini, Mas. Baik, pemirsa, salah satu konflik Timur Tengah paling berdarah sesudah konflik Palestina Israel ialah konflik Suriah. 8 tahun sudah konflik Suriah berlangsung sejak 2011. Berbagai pihak terlibat aktif dalam konflik Suriah, sebut saja pemerintah Suriah pimpinan Presiden Bashar Assad, Islamic State of Iraq and Sham atau ISIS, Jabhat an-Nusra, Free Syrian Army, YPG, dan faksi politik lainnya. Menurut Bapak nih, apa latar belakang dan penyebab timbulnya konflik Suriah ini? Terima kasih Mas Ibrahim atas pertanyaannya, dan pemirsa Tauf TV ya, di mana saja Anda berada. Perlu diketahui bahwasanya konflik Suriah itu berasal dari pergerakan politik pasca Arab Spring ya. Kita tahu bahwasanya pergerakan politik berawal di Tunisia, lalu kemudian merembet hampir ke beberapa negara di Timur Tengah, mulai dari Yaman, lalu kemudian Libya, dan Suriah adalah negara terakhir yang memiliki impact dari Arab Spring yang ada di kawasan. Nah, apa yang melatar belakangi konflik yang terjadi di Suriah? Memang kalau kita lihat perjalanan sejarah di Suriah pada rejim sebelum Bashar Assad, yaitu Hafiz Assad, bapaknya Bashar Assad, ada kekecewaan juga kepada rejim Bashar Assad. Hafiz Assad juga kekecewaan, dan ketika itu juga ada pembantaian Kurdi juga di kawasan Suriah ya. Dan itu juga memicu juga konflik. Selanjutnya ada berbagai macam faksi. Mereka turun ke jalan menginginkan supaya Bashar Assad turun dari kursi kekuasaannya. Akan tetapi demonstrasi itu dijawab oleh Bashar Assad dengan situasi yang tidak mengenakan gitu ya, tindakan tegas dan aksi militer turun ke jalan, dan mengakibatkan beberapa faksi muncul. Ada faksi Free Syrian Army, lalu kemudian ada belakangan muncul kemudian isu relasi Sunni dan Syiah, padahal kan itu bukan ke sana ya. Dan kemudian juga muncul kelompok ISIS muncul 2014, lalu kemudian sebelumnya mereka berkoalisi dengan Jabhat an-Nusra, yaitu merupakan kelompok Al-Qaeda di Suriah. Lalu kemudian faksi-faksi ini antara satu dengan yang lain itu berkonflik, antara satu Free Syrian Army, lalu kemudian ada juga, perlu kita tambahkan, ada kelompok Kurdi. Ya, ada YPG, PYD yang hari ini diserang oleh Turki, yang kemudian sekarang dalam posisi gencatan senjata. Nah, konflik ini memang ada konflik besar ya, ada faksi besar. Sebutlah misalkan ISIS, lalu kemudian Free Syrian Army, lalu kemudian ada rejim Assad, lalu kemudian ada Al-Qaeda. Selain itu ada juga faksi-faksi kecil, ada Jaisul Islam, lalu semua banyak sekali faksi-faksi kecil, dan itu membuat konfigurasi konflik di Suriah menjadi sangat kompleks sekali dan sulit untuk dipecahkan. Jadi peta konfliknya itu kadang-kadang juga tidak jelas siapa melawan siapa atau gimana? Untuk semasa konflik, kalau hari ini relatif lebih reda ya. Semasa konflik ada kelompok yang membelot Free Syrian Army ya, kemudian juga ada kelompok Kurdi, ada ISIS, kemudian ada rejim. Nah, itu kelompok besar itu yang kemudian berkonflik ya. Kita tahu sebelumnya ISIS menguasai hampir sepertiga wilayah Suriah,
dan Al-Qaeda juga menguasai sebagian yang lain juga di perbatasan antara Turki dan Suriah. Jadi memang jika melihat konflik yang ada di Suriah ketika itu dan saat ini masih sedang dalam proses normalisasi, memang sangat kompleks sekali. Kompleks ya Pak ya. Jadi kalau yang saya tangkap dari Bapak tadi, ada faksi-faksi itu kan memiliki peran tertentu dalam konflik. Ya. Ada yang pro pemerintah, ada yang anti pemerintah. Nah, negara-negara di sekitar Suriah ini kan mau tidak mau tentu terpengaruh ya Pak Ya. dari konflik itu. Bahkan ada yang punya kepentingan juga. Sebut saja misalnya Republik Turki sebagai negara tetangga, kemudian ada Kerajaan Arab Saudi dan Republik Islam Iran. Bagaimana Pak menurut Bapak keterlibatan negara-negara tetangga di Ya, sekitar Suriah? memang konflik Suriah ini memunculkan proksi baru ya, proksi antara proksi koalisi Amerika dan proksi koalisi Rusia. Di satu sisi ada Rusia dengan Iran dan Suriah, di satu sisi lagi ada Amerika Serikat, lalu ada Arab Saudi, ada Jordan, ada Turki di situ. Tentunya dalam situasi yang ada, Turki adalah negara yang karena dia berbatasan langsung, ada yang memiliki impact yang sangat luar biasa. Karena setahu informasi saya, berdasarkan data UNHCR, hari ini sekitar 3,5 juta pengungsi Suriah di Turki. Dan itu masih ada di beberapa wilayah Turki, dan walaupun ada proses normalisasi ya. Seperti itu, Mas. Terus untuk dengan Arab Saudi gimana Pak keterlibatan? Ya, Arab Saudi terlibat karena kan merupakan koalisi ya, koalisi dari Amerika Serikat, dari koalisi dari Turki. Mau tidak mau dia terlibat. Tapi keterlibatannya tidak seaktif Turki dalam konteks melakukan serangan gitu ya. Memang kalau untuk Turki sendiri dia menyediakan fasilitas militernya di salah satu wilayah di Injirli, pangkalan militer yang disiapkan untuk serangan militer ke ISIS. Dan yang uniknya sebetulnya ada hal yang lain sebetulnya. Memang Amerika dan Turki berkoalisi dari satu sisi, tapi dari satu sisi yang lain koalisi Amerika dan Turki ini memiliki hambatan ketika Amerika melakukan dukungan terhadap kelompok Kurdi di Suriah, YPG. Baik Pak, penjelasan yang sangat menarik dari Bapak Syarifullah. Kita masih akan melanjutkan dialog dalam program ini. Pemirsa tetaplah di Tawaf TV.